Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kincennya. Bab 4837 sampai bab 4838. Saat Kincen dan yang lainnya memasuki reruntuhan, Chang Kesouzo dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara menata reruntuhan. Tiba-tiba sesosok tubuh datang dengan cepat dan berkata, "Tiga kepala, saya anggota Aula Baijia, dan saya baru saja mendapat kabar buruk." Tiga orang di kursi pertama Changke semuanya tampak kental. "Baijia Tang, kami baru saja mengetahui bahwa Gao Ze, pionir senior Huangmen dari klan Dewa Kaisar, telah muncul di dekatnya." Baijia Tang menugaskan sejumlah besar peserta Baijia untuk berpatroli dan memeriksa berbagai tempat setiap saat, agar dapat untuk menggali penumpang gelap itu tepat waktu. Pelopor tingkat lanjut, ekspresi Chang Ke berubah. Pionir dibagi menjadi super, lanjutan, menengah dan rendah. Pionir tingkat tinggi, setidaknya mereka juga adalah orang suci harimau. Dia pasti datang ke reruntuhan suci naga ini, dan kemungkinan besar dia telah menyelinap masuk. Kepala Liang San mengangkat alisnya dengan serius. Kepala Changke segera berkata, "Kita harus menemukannya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana." Seorang pionir tingkat tinggi benar-benar memasuki reruntuhan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia diizinkan menjarah inti dari dunia rahasia, semua upaya ketiga sekte akan sia-sia. Di reruntuhan, Sua, ketika Qin Chen mengulurkan tangannya dan ingin menangkap Xiao Xianmai tersapu seperti kilat. Qin Chen melepaskan kekuatan jiwanya. Xiao Xianmai sepertinya terjepit 7 inci, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Jadilah baik, Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menyentuh denyut nadi Xiao Xian. Rasanya seperti menyentuh perut ikan, lembut dan licin, dan dia melemparkannya ke dalam kristal penelan dewa. Pembuluh darah abadi tidak lebih baik dari pembuluh darah suci. Meskipun ia tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia seperti binatang suci, ia juga memiliki kebijaksanaan spiritual. Itu tidak sia-sia. Qin Chen terkejut mendapatkan nada peri kecil. Ketika Xiao Xianmai besar nanti, dunia kristal penelan dewa miliknya tidak lebih buruk dari gunung peri di Gunung Buzu. Qin Chen terus bergerak maju. Mereka mencari Luo Zhengxi tanpa ragu-ragu, meninggalkan orang-orang lainnya jauh di belakang. Tidak untuk sementara waktu, Qin Chen melihat cahaya keemasan berkedip di depannya. Setelah mendekat, Qin Chen menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pohon suci emas. Pohonnya tingginya 100 meter, dan ada cairan emas yang mengalir dari pohonnya, memancarkan rasa manis seperti madu. Pohon emas Nero, mata Qin Chen berbinar. Pohon Nero Gold ini seharusnya sudah ada sejak lama, dan banyak embun Nero Gold di pohon itu akan mengalir ke tanah. Di bagian bawah pohon emas Nero, Qin Chen menemukan 3 pembuluh darah peri kecil lagi. Ketiga pembuluh darah peri kecil ini, seperti anak pohon emas Nero, menghisap nutrisi dari akar pohon emas Nero yang berakar di tanah. Sepertinya pembuluh darah peri kecil ini semuanya dikandung oleh pohon emas Nero ini. Pohon emas Nero yang dikenal sebagai raja tumbuhan memang memiliki kemampuan untuk membiakkan pembuluh darah peri. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Qin Chen bergerak terlebih dahulu, meraih 3 pembuluh darah abadi kecil yang menyedot pohon emas Nero ke kristal penelan dewa. Kemudian dia mengeluarkan vas seukuran semangka,
dan menggunakan pedang iblis haus darah, dengan hati-hati mengikis embun emas Nero yang sangat kaya di pohon emas Nero. Vasnya sudah terisi penuh, dan masih ada sisa, yang langsung dilemparkan ke mulutnya oleh Qin Chen. Niluo Jinlu meledak di tubuhnya di bawah penyempurnaan seni menelan dewa dan seni pencerahan. Qin Chen memiliki perasaan indah berada di tengah-tengah madu yang harum, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa manis. Kata-kata suci asli pada kitab suci asli dengan cepat dipadatkan. Niluo Jinlu yang sangat tebal, saya khawatir kultivasi saya dapat menembus ke alam suci agung peringkat ketiga. Qin Chen tidak menyia-nyiakan sedikit pun, dan membersihkan Niluo Jinlu. Akhirnya, dia memeluk pohon emas Nero, mencabut pohon emas Nero dari tanah dengan tarikan yang kuat, dan melemparkannya ke dalam kristal penelan dewa. Keempat pembuluh darah peri kecil itu seperti anak-anak yang langsung mengelilingi pohon emas Nero ketika mereka melihat ibu mereka. Tapi itu saja, Qin Chen tiba-tiba merasakan bahaya. Apakah ada orang? Qin Chen berbalik dan tampak terkejut ketika dia melihat sosok dengan cepat terkunci dalam badai. Kemampuannya untuk melakukan perjalanan dengan cepat bergantung sepenuhnya pada pertahanannya yang kuat, bahkan Qian Deng tidak memiliki kemampuan ini. Siapa ini? Setelah mendekat, Qin Chen menemukan bahwa wajah orang ini cukup asing. Dan ketika dia melihat dirinya sendiri, pihak lain jelas-jelas terkejut, seolah dia tidak menduganya. Tetapi Qin Chen menemukan bahwa kultivasi orang ini sangat mendalam dan telah melampaui Qian Deng, yang mengejutkan hati Qin Chen. Meskipun dia tidak mengingat setiap murid yang memasuki reruntuhan, mustahil bagi Qin Chen untuk tidak terkesan oleh orang kuat seperti itu. Mungkinkah jantung Qin Chen berdetak kencang saat dia memikirkan sebuah kemungkinan? Gao Ze bingung. Dia berpikir bahwa dengan budidayanya sendiri, dia seharusnya bisa memimpin dan mencari reruntuhan. Tapi hasilnya, Qin Chen selangkah lebih maju darinya. Dia mengikuti Qin Chen dan hanya mendapat beberapa batu luoseng. Hampir tidak ada. Gao Ze menjadi ragu, apakah ini benar-benar rahasia yang langka? Baru setelah dia bertemu Qin Chen dia menyadari bahwa dia telah mengikuti jejak Qin Chen dan tidak memperoleh apapun. Gao Ze sangat marah sekaligus terkejut. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Huangmen klan Dewa Kaisar, pionir, Hu Ping. Qin Chen menyerahkan kepada Gao Ze, membuat identitas karena dia meragukan identitas Gao Ze, jadi dia ingin bereksperimen. Jika pihak lain berasal dari berbagai sekolah seni bela diri, Qin Chen juga memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Penjara, Gao Ze tertegun, dan reaksinya secara langsung membenarkan dugaan Qin Chen. Kamu dari film mana? Qin Chen langsung bertanya. Huangmen klan Dewa Kaisar dibagi menjadi 5 suku. Kecuali Huangmen, 5 sekolah lainnya tidak akan mengambil risiko melewati garis pertahanan. Jadi Qin Chen menyimpulkan bahwa Gao Ze berasal dari Huangmen. Gao Ze masih linglung, menatap Qin Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Apakah Anda juga seorang pionir? Apakah ada masalah? Qin Chen penuh percaya diri. Gao Ze bertanya, siapakah murid Gunung Buzu yang berkompetisi dengan pengelaidan Sitian Buddhism beberapa hari yang lalu? Qin Chen, dia menjadi mati rasa. Ternyata Gao Ze mengetahui segalanya, dan sudah tinggal di kamp beberapa hari yang lalu. Aku tidak bisa melanjutkan akting. Awalnya, dia masih ingin berbicara dengan Gao Ze, tapi sekarang sepertinya dia harus segera kabur. Wosh, setelah dipromosikan ke alam suci agung,
keterampilan tubuh asli Qin Chen melangkah ke tingkat bintang. Dan saat sumber alam melangkah ke tingkat ketiga, dan alam semesta memasuki tingkat ketiga, pencapaian alami Qin Chen telah meningkat pesat. Oleh karena itu, tanpa menggunakan angin alami tanpa bayangan, dengan bantuan angin antara langit dan bumi, keterampilan tubuh asli Qin Chen dapat mencapai tingkat bintang peringkat kedua. Pada saat ini, dengan menggunakan angin alami tanpa bayangan, kecepatan gerakannya benar-benar sebanding dengan Tiger Sein. Selain itu, seiring dengan peningkatan penguasaan Qin Chen atas asal-usul alam, angin alami tanpa bayangan sekarang menjadi metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang kelas 2. Bocah cilik, kamu hampir menggertakku, Gao Ze mengumpat, geram. Dia benar-benar merasa bahwa Qin Chen adalah temannya sesaat tadi. Dengan kata lain, jika dia tidak melihat tiga sekte bertarung satu sama lain, dia akan ditakuti oleh Qin Chen. Murid Buzousan ini sungguh tercela dan tidak tahu malu. Qin Chen memiliki keterampilan tubuh yang luar biasa. Tapi masalahnya adalah, Gao Ze adalah salah satunya. Petapa harimau Xiao Sheng. Pada saat letusan, dia hampir sepenuhnya mengabaikan badai di reruntuhan dan menyusul Qin Chen. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Qin Chen menggunakan kitab suci alam semesta dan menggunakan metode rahasia badai. Badai menerjang reruntuhan, ini adalah keuntungan geografis. Di bawah pengaruh badai metode rahasia, semua badai di sekitarnya melonjak menuju Gao Ze dengan ganas. Kamu benar-benar bisa mengendalikan badai yang menusuk darah? Gao Ze terkejut. Meskipun badai ini hampir tidak dapat membahayakannya, dia masih berjuang di bawah pemboman yang berulang kali. Boom! Saat kekuatan destruktif yang mengerikan menyapu tubuhnya, badai yang menusuk itu hancur seperti tahu. Xiao Cheng Huseng, wajah Qin Chen serius. Dibandingkan dengan Tiger Sage setengah langkah, Xiao Sheng Tiger Sage jauh lebih kuat. Bocah cilik, aku tidak bisa mencubitmu sampai mati. Gao Ze dengan santai menghancurkan lautan kehancuran yang dibentuk oleh penghancuran kekuatan suci, dan bergegas menuju Qin Chen. Seorang bijak tingkat 2, jika aku menghancurkanmu sampai mati, itu akan semudah menghancurkan belalang. Anda berani menindas saya, sungguh berani. Seluruh tubuh Qin Chen terguncang dengan liar. Ini adalah reaksi naluriah terhadap bahaya ekstrim. 18 galaksi, satu demi satu galaksi menyembur keluar dari tubuh Qin Chen, total 18 galaksi, dan 18 galaksi ini mengelilingi Qin Chen di tengah. Cahaya bintang yang cemerlang dan kuat mengalir dengan liar, mewarnai langit menjadi ungu dan biru, dan tanah di bumi berubah menjadi pasir cahaya bintang. Udara yang mengalir di kehampaan dipenuhi dengan kekuatan bintang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di dalam masing-masing dari 18 galaksi ini, terdapat bayangan puncak Maosan. Tidak hanya itu, banyak juga binatang batu di galaksi yang melompat dan terbang di galaksi seperti ikan. Yang paling penting, warna yang mewakili metode yang diciptakan sendiri pada tingkat matahari bulan adalah cian. Halo cian mengelilingi 18 galaksi, terjalin dengan warna ungu dan biru, membuatnya semakin ajaib. Boom! Gao Ze menghantam galaksi ke-18 dengan satu pukulan, galaksi ke-18 berguncang, namun tetap stabil seperti gunung. Waktu dan ruang tiba-tiba terasa sunyi, Gao Ze berhenti menyerang. Dia menatap teknik buatan sendiri tingkat matahari bulan di depannya dengan mata terbelalak,
tidak dapat memahami, dan napasnya terhenti. Metode matahari bulan yang diciptakan sendiri? Ini nyata, Anda hanyalah orang suci kelas 2? Sebenarnya, hanya Dragon Saint yang kuat yang bisa menciptakan metode yang diciptakan sendiri pada tingkat matahari bulan. Tidak mungkin bagi Tiger Saint, pikiran Gao Ze menjadi kosong. Apa-apaan ini? Masuk akal jika itu tidak mungkin? Gao Ze menarik napas dalam-dalam dan menelannya. Anak kecil, bagaimana kamu melakukan itu? Gao Ze benar-benar bingung. Dia tidak bisa memahaminya, belum lagi mendengarnya. Meskipun dia melihatnya sekarang, dia tidak dapat mempercayainya. Mengapa kita tidak berkumpul dan membubarkan diri dengan mudah? Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa membunuhku? Saran Qin Chen, Xiao Sheng Tiger Saint masih terlalu kuat, dan Qin Chen seharusnya tidak bertabrakan dengannya sekarang. Tidak bisa membunuhmu, mata Gao Ze dengan tegas berkata, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan jika kamu memiliki sihir buatan sendiri tingkat matahari bulan? Keterampilan suci asli, kehancuran, Gao Ze menggunakan asal mula kehancuran, keterampilan suci asal kelas 2. Dibanjiri dengan kehancuran tanpa akhir, termasuk luka fatal, itu dengan gila-gilaan menghantam Qin Chen. Qin Chen mengandalkan 18 bintang untuk membawanya dengan keras. Seperti yang dia pikirkan, sebagai metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat matahari bulan. 18 Galaksi memang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Xiao Sheng Tiger Saint. Qin Chen bahkan memanggil domba kecil itu, mengilhami Kaisar Suci Iblis Jahat dan Kaisar Alkimia dengan tubuh suci, dan melakukan serangan balik pada Gao Ze. Tapi masalahnya adalah, Gao Ze, sebagai seorang bijak harimau muda, memiliki pertahanan yang terlalu kuat. Sulit bagi Qin Chen untuk menyakiti Gao Ze, jadi, Qin Chen menghujani metode rahasia hujan asam padanya. Gao Ze pada awalnya tidak takut, namun setelah beberapa napas, wajahnya berubah. Memanfaatkan kesempatan ini, Qin Chen menggunakan tangan perempuan tua itu untuk menyerang langsung ke jantungnya. Meskipun Gao Ze adalah seorang bijak Chenhu kecil, dia tidak kebal terhadap kemampuan bawaan tangan penyihir. Qin Chen mengambil kesempatan itu untuk melawan. Saat Gao Ze melepaskan diri dari kemampuan bawaan hantu itu, Qin Chen menggunakan bola setrum lagi. Dan ketika Gao Ze akhirnya melepaskan diri dari kemampuan bawaan bola setrum, Qin Chen menggunakan sihir menelan misteri dan turbin para dewa padanya. Apa ini, Gao Ze, yang tidak terkejut dengan hujan asam, tangan perempuan, dan bola setrum, dikejutkan oleh turbin Tunshen. Dia jatuh ke dalam ruang hampa, dan di bawah penyerapan turbin yang menelan Tuhan, dia dibombardir oleh bencana ruang angkasa yang tak ada habisnya. Dia telah berperang melawan musuh yang telah menguasai asal-usul luar angkasa. Bahkan orang bijak yang menguasai asal-usul luar angkasa tidak dapat memanipulasi bencana luar angkasa sesuka hati. Untuk menghadapi Gao Ze, Qin Chen bisa dikatakan telah memainkan kartunya satu demi satu. Sejak dia menggunakan turbin penelan dewa, itu berarti Qin Chen telah memutuskan untuk membunuh. Turbin penelan dewa tidak boleh diekspos. Qin Chen tidak punya pilihan selain membunuh dan membungkam. Di bawah putaran turbin penelan dewa, hujan asam mistik, bola kejut, dan tangan penyihir. Qin Chen hanya perlu menggunakan kebenaran untuk melanggar kata-kata dan kebenaran untuk menekan kata-kata. Gao Ze menderita kerugian besar. Qin Chen menemukan peluang itu. Pada akhirnya, dia meninggal karena tercekik bencana luar angkasa.
Turbin penelan dewa sangat menakutkan, bahkan harimau bijak kecil pun tidak luput. Hanya ada satu turbin pemakan Tuhan sekarang, ini bukan batas dari turbin pemakan Tuhan. Bagaimana jika dua turbin pemakan Tuhan keluar pada saat yang sama? Qin Chen sangat menantikannya. Paling tidak, Gao Ze pasti akan mati lebih parah. Ketika bencana luar angkasa yang tersembunyi di ruang hampa ditumpangkan, itu sangatlah menakutkan. Setelah membunuh Gao Ze, Qin Chen menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada seorang pun di sini, dan tidak ada formasi roh surgawi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa menggunakan begitu banyak kartu truf tanpa gangguan apapun. Dari tas alam semesta Gao Ze, Qin Chen mendapat banyak harta, dan bahkan 2 obat suci kelas 1 yang sangat berharga. Seperti yang diharapkan dari seorang pionir, kata Qin Chen diam-diam. Dibandingkan dengan orang suci biasa, para pionir ini berkeliling reruntuhan dan alam rahasia sepanjang tahun, sehingga nilai mereka secara alami lebih tinggi. Selain itu, tugas penilaian kedua saya juga telah selesai. Qin Chen memisahkan relik yang dapat membuktikan identitas Gao Ze, dan bersiap untuk pergi ke istana Zongmen untuk otentikasi setelah kembali ke Gunung Buzu. Di saat yang sama, Qin Chen juga bisa mendapatkan 2 hadiah misi. Saat ini, Chang Ke pertama kali tiba dalam keadaan darurat. Melihat Qin Chen aman dan sehat, dan sekitarnya hancur, dia tertegun. Apa yang terjadi? Qin Chen tampak santai. Ini bukan masalah besar. Pelopor dari Huang Men klan Dewa Kaisar menyelinap masuk. Kelopak mata kepala Chang Ke bergerak-gerak. Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Qin Chen mengangguk. Sepertinya namanya Gao Ze. Murid kepala Chang Ke gemetar. Anda bertemu Gao Ze. Di mana yang lainnya? Qin Chen mengungkapkan identitas Gao Ze Jade Pai. Dia sudah mati. Kepala Chang Ke langsung tercekik. Matanya menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya, tenggorokannya kering dan serak. Dia menelan dan berkata, apakah kamu membunuhnya? Bersambung.